Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Singgih Krisendarianto. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di video ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Ibu dan Bapak Guru, bagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain itu, seorang pamong juga dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga secara sadar anak akan memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru adalah mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian
hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akan merefleksikan apa yang sudah saya pahami dengan 3 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap pembelajaran adalah hanya sebatas transfer materi saja. Ketuntasan dalam menyampaikan materi adalah hal penting dari memahami karakter murid. Hanya melihat keberhasilan pembelajaran dari nilai saja. Jika murid mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal, maka pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Tingkat pemahaman murid tidak terlalu menjadi perhatian dalam proses pembelajaran, karena saya tidak memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter yang dimiliki murid. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga sering muncul rasa kecewa karena gagal dalam diri ketika banyak murid yang tidak tuntas dalam penilaian akhir. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan sekedar mentransfer pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Tidak menempatkan murid sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki murid. Menempatkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang memiliki rasa ikhlas, kesabaran, ketulusan, agar terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, serta melibatkan seluruh murid agar metode pembelajaran yang berpusat pada murid dapat terwujud. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang memiliki unsur berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian pembahasan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan gambaran bagi ibu dan bapak guru untuk menjadi guru yang hebat. Saya Singgi Krisyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cibunggulang, Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi